Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sofi. Berikut adalah video untuk tugas besar 1 saya yang saya beri judul Penerapan Modus Persuasi dalam Komunikasi Sosial dan Komersial. Sekitar 305 tahun sebelum Masehi, Aristoteles pernah menulis buku retorik yang di dalamnya ada modus persuasif. Modus persuasi menjelaskan pentingnya etos, patos, dan logos. Etos adalah kredibilitas dari pembicara atau komunikator itu sendiri. Kemudian patos adalah sisi emosional yang kita bawa ketika menyampaikan pesan, dan logos adalah penjelasan logika atau rasional dalam menyampaikan komunikasi. Ribuan tahun kemudian, 3 komponen ini masih menjadi pondasi komunikasi yang efektif. Dalam tulisan ini saya ingin menyampaikan pentingnya etos, patos, dan logos dalam komunikasi modern. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menekankan bahwa ribuan tahun kemudian, 3 pondasi dari modus persuasi masih relevan dan valid digunakan dalam komunikasi. Untuk memperkuat argumen, saya memilih 2 jurnal komunikasi yang mengambil fokus berbeda. Jurnal pertama, Peran Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat, membahas bagaimana komunikasi yang efektif dalam implementasi di bidang sosial. Sedangkan jurnal yang kedua yang berjudul Peran Komunikasi Word of Mouth Tradisional dan Electronic Word of Mouth terhadap merek, lebih membahas komunikasi dalam implementasi komersial. Jurnal yang pertama ditulis oleh penulis untuk menekankan bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dalam pembangunan masyarakat. Kita tahu bahwa banyak sekali problem di masyarakat yang bisa diselesaikan oleh pembangunan. Namun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu butuh komunikasi untuk disampaikan ke masyarakat. Dan di jurnal yang kedua, komunikasi word of mouth, sebuah bentuk komunikasi merek yang tidak bisa dikontrol oleh pemilik merek, itu juga sangat berpengaruh kepada elemen-elemen dalam modus persuasi. Dalam jurnal Peran Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat, pesan inti yang mau disampaikan oleh penulis adalah bagaimana pembangunan merupakan solusi dari banyak masalah di masyarakat. Namun walaupun tujuannya positif, apabila pembangunan tersebut disampaikan dengan komunikasi yang salah, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat. Di zaman dahulu, komunikasi dari pemerintah ke masyarakat hanya ada satu bentuk, yaitu bentuk top to bottom, di mana pemerintah menyampaikan arahan kepada masyarakat dan masyarakat harus melakukan hal tersebut. Namun di era modern seperti sekarang, banyak pendekatan komunikasi yang bisa disampaikan oleh pemerintah agar masyarakat bisa lebih memahami dan menerima segala bentuk pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Beberapa bentuk komunikasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah adalah komunikasi linear. Ini adalah komunikasi yang dilakukan hanya mengandalkan medium, di mana masyarakat itu dianggap sebagai pendengar pasif. Komunikasi ini biasa disampaikan melalui medium-medium massa seperti TV atau radio. Bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi Aristoteles. Model ini terdiri dari 4 komponen: komunikator, pesan, penerima, dan tujuan. Menurut Aristoteles, proses komunikasi adalah proses manipulasi di mana komunikator akan mencoba berbagai cara untuk menyampaikan keinginannya. Lalu pendekatan komunikasi yang ketiga adalah komunikasi orientasi, di mana komunikasi ini lebih menekankan komunikasi 2 arah, di mana kedua belah pihak menyadari bahwa kedua-duanya sama-sama membutuhkan proses komunikasi ini. Biasanya komunikasi ini terjadi di forum atau diskusi. Proses komunikasi keempat adalah komunikasi dependence paradigm. Pendekatan ini sering dilakukan antara negara berkembang dengan negara maju, di mana negara berkembang memiliki pemahaman bahwa mereka butuh atas pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh negara maju. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi sosioekonomi seseorang atau kelompok. Pendekatan komunikasi yang kelima adalah pendekatan komunikasi dasar, di mana komunikator meyakinkan komunikan bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri dengan memanfaatkan local resource. Dan yang terakhir, pendekatan konvergensi. Ini adalah model komunikasi yang berusaha sama-sama mencapai pemahaman bersama semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Proses komunikasi ini menekankan partisipasi dan kolaborasi dalam memvisualisasikan dan mengatasi masalah. Di dalam jurnal ini, penulis juga menekankan beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya teknologi, medium, serta tantangan dan konsiderasi yang terjadi di masyarakat. Di jurnal yang kedua, penulis ingin menyampaikan bagaimana
merek merupakan penentu dari keputusan konsumen, apakah mereka mau membeli produk atau tidak. Dan komunikasi word of mouth, sebuah komunikasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilik merek. Dan di era sekarang di mana komunikasi dan teknologi semakin berkembang pesat, komunikasi word of mouth semakin mudah terjadi di antara para konsumen. Bahkan sekarang konsumen bisa saling berkomunikasi walaupun mereka tidak saling mengenal. Mereka akan berbagi pengalaman menggunakan merek dan ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian produk. Kedua jurnal di atas menekankan pentingnya elemen-elemen dalam modus persuasi dalam berkomunikasi, entah itu komunikasi di ranah sosial atau komunikasi di ranah komersial. Dalam konteks etos, kredibilitas pemerintah sangat menentukan ketika mereka berkomunikasi dengan masyarakat. Citra pemerintah yang terkesan tidak peduli dengan rakyat kecil dan hanya mementingkan kepentingan penguasa dapat menyulitkan komunikasi dalam pembangunan. Untuk ini sangat penting pemerintah memilih bentuk komunikasi yang tepat agar pesan yang ingin mereka sampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Apabila pemerintah memaksakan bentuk komunikasi top to bottom seperti yang dulu mereka lakukan, maka kredibilitas pemerintah akan semakin buruk dan pesan akan semakin sulit diterima. Dari sisi komersial, dalam komunikasi word of mouth, etos atau kredibilitas komunikator yaitu konsumen akan dipandang tinggi oleh konsumen lain karena mereka merasa konsumen yang memberikan review atau bercerita tentang pengalaman produk tersebut mewakili status mereka sebagai sesama konsumen. Sehingga pesan baik itu baik ataupun buruk yang disampaikan oleh komunikator akan lebih mudah diterima oleh komunikan. Konteks patos atau emosi juga menjadi sangat penting ketika pemerintah hendak menyampaikan alasan mengapa pembangunan harus dilakukan. Beberapa rencana pembangunan tidak cukup hanya menggunakan pendekatan logik atau rasional. Contoh ketika pemerintah ingin menggusur sebuah area untuk dibuat bendungan atau misalnya area-area yang ada di pinggir sungai itu ingin dipindahkan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan alasan-alasan logik kepada penduduk setempat. Karena para penduduk setempat memiliki alasan-alasan emosional mengapa mereka tidak bisa pindah dari tempat tersebut. Misalnya hubungan antar tetangga yang sudah terjalin, apabila mereka harus dipindah, nanti mereka harus berpisah dengan tetangga-tetangga mereka. Atau misalnya alasan-alasan tanah warisan nenek moyang yang tentu saja ini tidak bisa dikomunikasikan hanya dengan alasan logik. Sehingga pemerintah harus melakukan komunikasi emosional terhadap warga. Dan untuk konteks komersial tentu saja para konsumen yang bertindak sebagai komunikator ketika mereka berkomunikasi word of mouth itu menggunakan emosi ke dalam menyampaikan pesan-pesan mereka. Emosi yang tercipta dari pengalaman baik atau pengalaman buruk dan pengalaman yang dilandasi oleh emosi ini akan lebih mudah diterima oleh konsumen lain. Dalam konteks logos, pemerintah butuh data atau statistik yang kuat untuk memperkuat argumen mereka kepada masyarakat. Data dan statistik yang kuat ini dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilakukan itu memiliki perencanaan yang matang dan bukan pembangunan yang dilandasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak memihak kepada masyarakat. Dalam konteks word of mouth, salah satu yang membuat dipercaya adalah karena komunikator sering menyajikan informasi rinci tentang fungsi atau keuntungan produk. Ini memberikan alasan yang berbasis fakta mengapa mereka mendukung atau tidak mendukung produk tersebut. Kesimpulan dari tulisan di atas adalah pentingnya memikirkan 3 elemen dalam modus persuasi ketika kita hendak berkomunikasi. Siapapun komunikan Anda, apakah mereka masyarakat sosial ataupun konsumen komersial, dibutuhkan 3 hal ini agar komunikasi yang efektif bisa tercapai. Saya juga ingin menekankan pentingnya perencanaan dalam komunikasi sebelum kita melakukan komunikasi tersebut. Baik dalam komunikasi skala kecil seperti antar individu dengan individu lainnya atau komunikasi skala besar seperti antar organisasi dengan individu atau organisasi dengan organisasi. Dan dalam melakukan perencanaan tersebut, coba dilihat lagi dari 3 faktor modus persuasif. Apakah komunikator memiliki kredibilitas yang baik untuk menyampaikan pesan tersebut? Apakah ada sisi emosional yang bisa kita masukkan dalam menyampaikan pesan tersebut? Dan yang terakhir, selalu siapkan alasan logis berupa data atau statistik yang dapat membantu Anda meyakinkan komunikan untuk menerima pesan Anda. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Apabila Ibu atau teman-teman ingin membaca versi tulisan yang lebih lengkap, saya sudah siapkan link di bawah, bisa langsung ke website saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.